Atasi asam urat, diabetes alami, enak, murah. Sekarang kita bincangkan salah satu cara membantu atasi asam urat dan diabetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat dan selalu bersemangat. Semoga selalu berbahagia, sehat jiwa dan raga. Masih bersama Arif Setiawan di channel Bergembira Berdiabetes. Sekarang kita bincangkan salah satu cara membantu atasi asam urat dan diabetes. Alami, murah, dan mudah. Dan bisa dilakukan secara mandiri, yang terpenting enak bin nikmat. Mana ada obat enak dan nikmat? Jangan kemana-mana, ikuti ulasan dan penjelasannya agak panjang, oleh karena detail yang perlu dijabarkan. Video ini ditujukan pada terutama diabetes, namun juga bisa digunakan oleh penderita asam urat secara umum. Yang sehat walafiat juga bisa untuk kesegaran dan preventif. Pada beberapa diabetesnya kong kali kong dengan asam urat. Kompak mereka, kompak membebani diabetes, di mana kombinasi keduanya menjadi sangat merepotkan dan harus dengan penuh kesabaran menjalaninya. Nah, kesempatan ini tidak dalam memperbincangkan perbedaan keduanya, namun lebih saya sampaikan cara alami, murah, dan mudah dapat relatif membantu mengatasi keduanya sekaligus enak bin nikmat. Ini bagian trik dan tip yang sudah saya jalani. Kata kuncinya jahe. Jahe mempunyai kemampuan medikasi yang sinkron dengan diabetes dan asam urat. Jahe secara uji klinis dapat membantu mengontrol gula darah. Dan jahe juga mampu mengurangi serum asam urat. Bagaimana proses dan mekanismenya? Kita serahkan pada yang bau rekso. Yang menjelaskannya om-om dan tante-tante dokter. Di sini hanya coba ulas cara memanfaatkannya. Banyak cara memanfaatkannya, diantaranya satu, melalui masakan tertentu yang bumbu dasarnya dominan jahe. Yang kedua, bisa permen jahe atau snack jahe. Kemudian yang paling umum adalah minuman. Caranya satu, jahe secukupnya, cuci, geprek, masukin dalam gelas, berikan air panas. Yang kedua, ada jahe yang dibakar atau dipanggang dulu untuk meningkatkan konsentrasi flavonoidnya dan mengurangi kadar air. Setelah itu geprek, masukin gelas dan diseduh air panas. Yang model ini ada taste, ada rasa tambahan dari aroma bakar atau panggangan jahe serta cenderung lebih pedas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ada jahe yang diiris-iris terus. Direbus dulu, bisa ditambahkan cengkeh, kayu manis, serai secukupnya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau praktis, ekstrak jahe yang dalam bentuk saset yang tinggal diseduh air panas ataupun air dingin. Bisakah ditambah gula pasir atau gula aren? Disarankan dengan madu. Kemudian ada membuat bubur kacang hijau. Ditambahkan irisan tipis jahe sesuai selera banyaknya. Kalau saya mengkonsumsinya, jahenya ikut kukunya dan ditelan untuk manfaat lebih
dan cara membuatnya akan ada penjelasan terpisah secara khusus. Nah, kemudian jahe juga bisa digunakan untuk kompres. Sementara akan kita bahas terpisah juga. Nah, ini ramuan alami yang lebih saya uraikan. Enak, enak, enak. Menurut saya, cuma om-om dan dokter bisa jadi tidak menganjurkan atau total malah melarang. Ini adalah karena ada gulanya. Cara membuatnya, sediakan jahe dan gula pasir atau gula aren. Gula pasir kelapa nyiur 1:1, misalkan 1 kg jahe dan 1 kg gula pasir. Jahe merah lebih baik dan lebih disarankan. Kupas kulit jahe. Kalau saya, jahe tidak saya kupas. Saya mencari sikat gigi yang rusak, gosokkan diantaranya di air mengalir sampai kita yakin bahwa tanahnya telah bersih dari jahe. Kemudian kering anginkan. Setelah itu, jahe diparut atau di blender. Mana yang ada dan mana yang suka. Prinsipnya mana yang mudah. Kemudian jahe digongseng dengan terus diaduk secara perlahan, secara teratur. Kalau kurang yakin, tambahkan air supaya dapat blukuduk, menggelegak, mendidih. Kemudian sedikit demi sedikit gula pasir tambahkan sambil diaduk sampai merata dan dia mendidih. Kemudian setelah selesai, dinginkan, jadilah selai jahe. Nah, dari selai jahe ini, biarkan sampai dingin, kemudian masukkan dalam toples-toples kecil yang tertutup, yang bersih dan tertutup rapat. Gunakan botol, kalau saya menggunakan botol bekas kopi instan. Nah, kemudian gula aren, kalau yang dipilih, warna selai jahenya jadi warnanya agak gelap. Simpan di tempat kering dan sejuk. Kemudian cara menggunakannya, ambil 1-2 sendok atau sesuai selera, masukkan dalam gelas, dicampurkan dengan minuman sesuai selera kita. Bisa air putih, bisa kopi, bisa teh. Tapi untuk kopi tubruk sebaiknya diseduh dulu sampai dia mengendap, kemudian dimasukkan di dalam gelas yang berisi 1-2 sendok selai jahe tadi. Dan kalau tehnya teh tubruk, diseduh dulu. Setelah dia sudah mulai mengendap, kemudian air teh itu dituangkan di gelas yang ada selai jahe 1 atau 2 sendok sesuai selera. Dan kemudian minumlah. Minum berserta seratnya. Kami sarankan untuk peminum kopi, untuk khusus kopi, kami sarankan kopi instan. Namun demikian boleh jadi bisa saja menggunakan kopi serbuk yang dia mengendap. Cuma harus kita seduh dulu, kemudian setelah mengendap baru kita tuangkan. Sekedar saran, jangan gunakan susu untuk dicampur jahe, karena hasil penelitian resensinya masing-masing dari jahe dan susu mampu saling meniadakan fungsi dari masing-masing. Jadi cuma jeleknya kombinasi jahe dan susu enak. Catatan lainnya,
Kalau lagi tidak sakit asam urat, minumlah pagi saja untuk stamina dan preventif. Kalau pas asam urat dan dia lagi protes dan demonstrasi, ya diminum seperti minum obat 3 kali sehari. Sebaiknya jangan diminum malam hari, ada efek samping yang merepotkan. Ora iso turu, tidak bisa tidur jam 2 sampai jam 3 baru bisa terlelap. Kecuali ada misi lek-lekan, memang mau begadang, ini bisa digunakan. Terus katanya diabetes sih, kok minum manis. Nah, ini cara tak betul berdiabetes alias badel. Kompensasinya, setiap 1 gelas kopi jahe manis yang diminum wajib ditebus dengan minimal 5 gelas air putih atau tawar gelas seukuran. Bila dibawa kantor atau ke tempat kerja, toples kecil selai jahe bisa dibawa. Untuk penguat rasa, pembuatan selai jahe boleh ditambahkan bubuk kayu manis, bubuk cengkeh, ekstrak serai, dan untuk komposisinya sesuaikan selera. Kalau saya sekedar saja asal dicemplungkan, dimasukkan atau dijimpit. Nah, kemudian selai jahe ini untuk suguhan minum para tamu sangat disukai karena taste-nya lain dengan yang instan, walaupun nikmat. Enak. Bijaklah mengkonsumsinya. Bila over, bila kelebihan, bisa dibikin Mbak Sariawan, panas dalam. Nah, cara mengatasinya akan dibahas khusus, story sedikit, cerita sedikit. Sebetulnya, selai jahe ini budi baik dari mentor, guru, dan orang tua saya di bidang perkelapa sawitan. Sebelum beliau purnakarya telah 2 tahun mengonsumsinya dan memperkenalkannya saat kami dinas bersama di kebun Tandun PTPN PT Perkebunan Nusantara 5, Riau Daratan. Dalam acara in-house training sawit, beliau sebagai asosiat ahli. Waktu itu, beliau sudah 4 tahun berkarya, purnakarya. Berarti sudah 6 tahun tidak pernah kambuh asam uratnya. Oleh karena belum minta izin, maaf, tidak kami sebutkan beliaunya. Demikian Anjang Sana kita kali ini. Jangan sungkan bin segan untuk berpendapat di kolom komentar. Agar tetap terjaga kebersamaan kita, jangan lupa subscribe and like, lonceng dibunyikan, bila berguna untuk handai tolang, di-sharekan, dibagikan. Tunggu dan monitor selalu seri berikutnya. Video ini disertakan rujukan terkait di bawah deskripsi singkat. Terima kasih, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.